Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mengenal Tokoh Wayang. Kali ini kita akan mengenal tokoh wayang yang bernama Kokrosono atau Baladewa Muda. Nih, saya spill wayangnya. Baladewa itu wajahnya dangak, lurus ke depan, berwarna merah. Badannya punya saya berwarna pink ya, berwarna pink muda. Kakinya jangkah, rambutnya tidak digelung tapi digerai. Ciri khas wayang yang masih muda ini, tokoh wayang yang masih muda. Nah ini, oke gitu ya. Sekarang lanjut. Kokrosono atau yang lebih dikenal sebagai Baladewa di masa muda adalah sosok yang penuh gairah dan emosi. Ia adalah putra dari Prabu Basudewa dan Dewi Maira, serta kakak kandung dari Prabu Kresna di masa muda. Kokrosono digambarkan sebagai pemuda yang kuat, jujur namun mudah terpancing amarah. Darah Manduro ini wajahnya merah. Ciri-ciri dan sifat dari Kokrosono: jujur dan polos. Kokrosono memiliki watak lurus dan apa adanya. Ia tidak suka berbasa-basi atau bersembunyi di balik kata-kata. Amarahnya seringkali muncul karena ia tidak tahan melihat ketidakadilan. Impulsif, sifatnya yang meledak-ledak sering membuatnya bertindak tanpa berpikir panjang. Ini adalah kelemahan utamanya yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak Kurawa untuk memprovokasinya. Sakti, sebagai anak seorang raja, Kokrosono memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan sangat mahir menggunakan senjata gada, terutama pusaka andalannya gada rujak polo. Pusakanya dari Werkudara. Nah, dia pandai dan lihai dalam menggunakan gada ya, menjadi guru permainan gada oleh Bima. Peran penting dalam kisahnya: pendidikan di Padepokan. Bersama adiknya Kresna atau Noroyono saat masih muda, Kokrosono menuntut ilmu di Padepokan Resi Padmanaba. Di sanalah ia mengasah kemampuan fisik dan belajar ilmu perang. Hubungan dengan Pandawa. Di masa muda, Kokrosono sering berselisih paham dengan para Pandawa karena hasutan Kurawa. Namun, berkat kebijaksanaan dari Noroyono atau Kresna, hubungan mereka selalu bisa diperbaiki. Perang Baratayuda. Menjelang perang Baratayuda, Baladewa atau Kokrosono ini memilih untuk tidak memihak siapapun. Ia berpegang pada netralitas, meskipun sebenarnya ia lebih condong pada Duryudana karena ikatan pertemanan mereka. Nah, ini ada kata-kata khas dari Kokrosono. Kokrosono sering mengucapkan kata-kata yang mencerminkan sifatnya yang blak-blakan, emosional dan kadang meledak-ledak. Seperti ini. Jangan hanya bicara kalau kau memang ksatria. Ayo buktikan dengan gadamu. Nah, seperti itu. Kokrosono marah-marah ya. Kau pikir aku tidak tahu akal gelusmu? Aku memang polos, tapi aku tahu mana yang benar dan salah. Nah, seperti itu. Ini Raden Kokrosono. Nah, seperti itu ya. Karena orang Madura itu agak pemarah orang itu. Tapi jujur apa adanya. Pesan moral sekarang. Dari kisah Kokrosono muda ini, kita dapat mengambil pelajaran penting. Kendali diri. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, Kokrosono menunjukkan bahwa tanpa kendali diri, kekuatan bisa menjadi bumerang. Emosi yang tidak terkendali seringkali membawanya pada situasi yang rumit. Nah, pentingnya bimbingan. Kisah Kokrosono juga menyoroti peran penting Kresna yang selalu menjadi penengah dan pengarah. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang terkuat pun membutuhkan nasihat dari orang yang lebih bijaksana. Hati yang jujur. Di balik amarahnya, Kokrosono memiliki hati yang murni dan jujur. Ia adalah contoh bahwa kejujuran adalah sifat mulia yang harus dipertahankan. Meskipun terkadang harus diungkapkan dengan cara yang emosional atau ya pada dasarnya Kokrosono ini suka marah-marah. Sampai besar pun Baladewa pun suka marah-marah ya. Tapi beliau berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, jujur, polos apa adanya. Sayangnya sedikit tuh agak mudah dibodohi oleh para Kurawa dan sering diandalkan para Kurawa untuk meraih sesuatu. Nah, seperti itu Kokrosono. Mungkin cukup sekian dari
pengenalan tokoh Kokrosono ini. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa menjadi tontonan sekaligus tuntunan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.